Ditanya sama Firaun, wih keren, ente masuk neraka mau pakai Pertamax Pertalite. Disinilah Allah sudah firmankan dalam Al-Mutaffifin, yaitu orang-orang yang curang. Di sini di kalimatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Nah, di sini ini perkara sebenarnya gini loh. Ini kan termasuk salah satu bentuk apa namanya kebutuhan primer ya. Betul. Apa namanya BBM ini nih. Betul. Yang apalagi yang punya kendaraan. Iya, kan? ya hampir semuanya punya kendaraan, bro. Betul. Ya kan. Misalkan kalau seandainya nggak taunya itu mesin rusak, Ya. yang rugi siapa? Betul. Apakah Pertamina? Gile. Ternyata bukan hal yang baru ya. Tentang yang terjadi saat ini lagi viral banget nih. Apa tuh? Viral apanya? Yang mana nih? Banyak banget yang viral. Masalahnya Banyak di sih, YouTube tuh banyak banget yang viral. Banyak yang lagi FYP lah. Front for you front you apa? For you page. Front for you. Front for you. Itulah. Jadi itu rame tuh oplosan. Jadi setiap scroll pasti Pertalite pertama. Kemudian banyak banget yang bahas, ya nggak salah kita bahas. Tapi kan mereka bahas secara umum. Kita bahasnya pakai agama dong, ya. Karena hanya di DM Production kita kaitkan semua dengan Al-Quran. Ya. Salam. Satu aspal. Gojek dong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi bersama kami ini berdua, duo atau DM Production ya. Iya. Duo Mualaf Production. Bercanda bareng Mu'alaf. Asik. ya. Saya Andre, nggak usah panjang-panjang lagi, nanti panjang-panjang lagi lain lagi ceritanya. Ya udah, karena ini saya Andreanus LPMC LPMK. Ya. Saya Andreanus LPMK. Saya Erik Rianto LCMA. LPMK itu adalah lulusan Pondok Gede, mantan Katolik. LCMA lulusan Cimahi, mantan Advent. Gua sebenarnya udah biasa kayak begini, tapi kenapa gue masih ketawa mulu ya? Karena ya meskipun ada LCMA gaji tetap. Oh iya, gaji tetap ya. Gaji tetap kan naik. Nggak usah ngomongin gaji lagi. Nanti kan tembaknya ke situ juga. Jadi gitu. Apa ya? Bahasan kita kali ini tuh memang yang lagi viral lah. Pertamax, Pertalite. Kenapa Pertamax, Pertalite? Dioplos. Jadi dari 2018. Apa diapain? Dioplos. Udah kayak minuman aja dioplos. Udah kita panggil minuman dulu dah. Tunggu, yang oplosan mana minuman? Yul. Kopi. Yul mana nih? Kopi. Gue manggilnya Yul. Bukan kopi, enggak kopi. Oh, enggak kopi. Ini minuman udah dibikinin sama Yul. Ya. Oplosan. Yuliuni. Yul. Jadi kita di sini sekarang lagi di Gobar Resto. Gobar Resto ya kan. Ini yang punya juga ini kita yang nganterin bini-bini nih. Woi. Makasih. Terima kasih Sweetie Honey Bunny. Everybody. Oh, punya everybody. Di sini kita lagi ada di Gobar Resto. Betul. Yang punya juga mualaf juga dua-duanya. Yang satu mualaf Katolik juga, namanya Mas Waskito, dan yang satu lagi Andre dari Cibinong. Dari Katolik juga. Oh, ya. ini oplosan nih Bang? Oplosan ini. Nggak cuma minuman aja yang dioplos ternyata ya? Makanya gue taunya itu oplosan itu minuman, brother. Iya, karena waktu itu sempet rame juga tuh. Mungkin teman-teman pernah nonton di Trans TV YKS tuh, Yuk Kita Sahur. Yang jadi jargonnya adalah oplosan. Ternyata dioplosnya. Mungkin yang oplosnya nih di Rut Pertamina baru sadar.
Kalau disebut? ngomong itu jangan pakai nama Pertamina gitu loh. Nggak enak kan kalau seandainya kita pakai nama Pertamina begitu Ya, kan. enggak. Kan berkesan kayak kan kita harusnya di sensor gitu kan. Kita jangan sebutin tit Pertamina gitu, jangan. Bisa. Ya kan? Iya, karena kalau kita sebut tit Pertamina nanti kena. Iya. Kena Jangan. apa? Kena gosip gitu. Enggak, tapi udah bukan rahasia umum lagi sih, karena sudah Emang banyak banget sih. yang bahas gitu. Jadi- Karena kita bahas ini Kita berapa lama nih kita dibohongin, Bro? ya mungkin dari zaman dulu sih, dari mulai premium. Masih ingat nggak premium? Iya, premium. Premium. Dari zaman premium dihilangkan padahal ada. Gitu. Ya wallahu alam lah bagaimana ceritanya, tapi kalau kita zaman dulu, zaman premium yang masih premiumnya harga 4.000 masih ngalamin premium harga 500 perak. Bensin tuh, motor Honda 800 tuh bokap tuh. Honda 800 batoknya kotak tuh isi dari 500 naik 800. Naik lagi jadi 1000, naik lagi 1500, naik lagi 2000, naik terus naik premium, akhirnya baru-baru ini muncullah Pertalite. Mungkin, tapi yang anehnya begini, dia udah dikasih gaji itu gede. Sampai katanya miliar lah gitu ya, berapa ratus juta gitu, masih aja korup. Gimana Susah. nih? Manusia itu nggak ada puasnya, Bro. Betul. Jadi gini loh, kenapa gue bilang manusia tuh nggak ada puasnya? Ya karena ngeliat gue dapat untung segini, gue pengen dapat untung segini lagi, Iya. ya kan? Wah, ini kayaknya kurang nih, tambahin lagi terus begitu. Padahal nggak punya jet pribadi ya, Nggak punya. jadi numpuk uang. Kalau yang kemarin kan korupsi, punya jet pribadi, istri artis, ya kan? Iya. 297 triliun kalau nggak salah. Iya, Ya sekitar 200, hampir 300 triliun tuh. iya di penjara 6,5 tahun, Waduh, tapi ada putusan baru, 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Thank you Pak Prabowo. I love you. Nanti yang korupsi ini, yang Pertamina seumur hidup aja. Menyengsara. menyesengsarakan rakyat itu. Bodoh. Nanti dimarahin lagi sama yang punya kalimat itu. Jadi ini menyengsarakan rakyat gitu loh. Aduh, nggak susah ngomongnya. Menyesengsara. Kita bahas sampai malam nih menyengsarakan ya. Menyengsarakan Rakyat gitu. rakyat, ya. Jadi gini, Jadi bukan cuma negara aja yang rugi Iya. lah istilahnya gitu. kan mungkin ada teman-teman saudara muslim lihat nyambung nggak sih nih kita ngomongin ini tentang masalah dakwah? Oh, nyambung loh. Nyambung. Ngapain ada. kita angkat ini? Nggak ada yang nggak nyambung dalam masalah agama. Semua tuh nyambung gitu. Nanti ada di Al-Quran. Mungkin ini salah satu bukti ya, yang mungkin orang-orang tuh mungkin nggak pernah ngelihat apa sih korupsi ini emang ada di dalam Islam. Emang ada tuh orang-orang yang ngoplos, emang ada orang-orang yang licik, ada bang. Dan sudah Allah firmankan itu jauh sebelum kita lahir. Bahkan kita aja nggak tahu. Taunya baru ada kejadian sekarang ini. Mungkin Firaun aja ketawa ngelihat lingkungan Pertamina nih korupsinya. 7 orang katanya kan. Kalau kata Prabowo ken katanya. Apa? Monyet ini. Ken. Bom. Edis gitu ya. Mikana. Agata, Lina. Itu sampai Pak Prabowo menyebut mereka seperti itu. Jadi ya itu makanya disebut monyet karena rakus gitu ya. Cuma sayang kita nggak bawa ken ya. Nggak bawa. Yang rakus tuh bom. Jadi ambil satu, ambil lagi satu, masukin mulut, udah melendung di sini, ambil lagi terus. Nah itulah. Itu sifat monyet. Iya. Dia kan tidak merasa puas. Gitu. Sudah dapat gaji besar, tapi bagaimana cari untung lebih ini banyak sekali yang namanya anggaran APBN, ya kan? Ya. Yang dimana diturunkan sekian triliun misalkan, nggak taunya nggak habis nih. Kira-kira gimana? Ada aja yang dibuat. Ini kita ngomong apa adanya loh. Apa adanya, betul. Ya. By the way, anyway, busway. Iya, nanti lewat jurusan Cawang Malang. Gini maksud gua nih. Apa namanya? Kita itu kan sudah apa namanya kategori
ngikutin, bukan kategori sih. Kita sudah ngikutin pemerintah, ya kan? Yang subsidi menggunakan apa namanya? Pertalite, barcode Segala macam. Oke, ya kan? Yang nggak bisa kita udah apa namanya? Harus dengan menggunakan Pertamax segala macam. Maksudnya kita udah ikutin. Betul. Gitu kan. Ikutin. Sebenarnya ini bukan salah pemerintah sih. Tapi salah oknum. Ya, oknum. Gitu loh. Oknum ini bukan karena kita lagi begini terus gua ngomong gua takut. Enggak ada. Gua ngomong ada apanya. Iya, apa adanya. Apa adanya. Nah, ini maksudnya gua tuh begini loh. Kita sudah ngikutin maunya pemerintah segala macam. Nah, inilah apa namanya? Dicoba-cobalah sama orang-orang pemerintah, orang-orang Pertamina. Gitu loh. Saya nggak tahu ya. Saya bicara karena ini sudah bukan rahasia umum lagi. Bukan. Ya. Kenapa kita berani ngangkat sekarang ini? Karena kita juga concern. Betul. Gitu loh. Apalagi ya kita apa ya? Islam jadi mayoritas dan pasti ada saja gitu orang-orang kafirun atau orang-orang kafir harbi ini ngejek tuh yang korupsi orang Islam. Tuh yang korupsi orang Islam. Tujuh tuh Islam semua. Itu pasti. Tapi giliran yang apa? Suaminya, kita sebut aja lah suaminya Dewi Sandra. Yang korupsi itu yang 290 itu punya jet pribadi segala macamnya, agamanya Kristen. Gak mau mereka bahas. Iya. Iya kan? Oh itu orangnya. Tapi kenapa ketika ada orang Islam yang korupsi, itu Islam itu gitu. Islamnya. Nah, ya kan? Ya itulah. Ketidakadilan, bukan ketidakadilan ya. Kebobrokan pikiran mereka gitu. Kalau kata Rocky Gerung mah, dungu. Dungunya mereka gitu. Nggak bisa lihat sudut pandang yang lain gitu. Coba di Brazil. Yang copet orang apa? Pakai kalung salib gede tuh. Yang orang Brazil. Oh, yang di Brazil, di Meksiko yang mayoritasnya Kristen. Mereka nggak lihatnya karena di Indonesia nih mayoritasnya Islam, jadi Islam terus yang disalahin. Sebenarnya Allah tuh sudah firmankan dalam Al-Quran tentang masalah hal seperti ini. Dalam surah Al-Mutaffifin. Waduh, ini keren nih ayatnya nih. Coba apa isinya? Ini gua nggak tahu. Ini pas nembak banget nih untuk para koruptor nih, apalagi yang ngoplos Pertalite Pertamax nih ya. Ini enak banget sebenarnya. Ya. Nih Al-Mutaffifin, aduh, seru banget nih. Nembak banget nih ke para koruptor atau ke para pedagang-pedagang licik atau kepada yang tukang ngoplos gitu ya. Di sini Al-Mutaffifin ini artinya orang-orang yang curang. Keren nggak tuh? Coba orang-orang yang curang. Al-Quran aja sudah tahu. Sudah kasih tahu. Udah tahu akan ada begini. Betul. Dan ini terjadi ternyata. Iya. Firaun aja ketawa lihat nih para koruptor Indonesia yang sampai 1.000 triliun. Firaun nggak koruptor, cuma gila gitu. Firaun ketemu sama dia nih di neraka pasti, waduh, udah ampun suhu gitu. Lu lebih gila dari gue gitu. Lu gila lu gitu. Gua nggak pernah menyengsarakan rakyat gitu kan. Gua nggak pernah menyengsarakan rakyat. Firaun gitu ya. Firaun ketawa, waduh, ente guru nih. Wah, keren. Ente. Kita nggak, lu ngomong kayak begitu, gue minum mata gue sakit loh. Kenapa? Enggak, pakai kacamata. Enggak, pakai kacamata. Oke, lanjut. Firaun ketawa. Firaun pasti nego sih pasti Firaun. Namanya siapa sih yang di root itu? Di pertama itu lupa gua. Ya pokoknya kalian tahu lah, nggak usah disebutin ya. Ditanya sama Firaun, wih keren, ente masuk neraka mau pakai Pertamax Pertalite. Ya kan? Api pakai Pertamax dus gitu ya. Mau pakai turbo sekalian gitu ya. Firaun aja sampai ampun kayaknya gitu. Tapi disinilah Allah sudah firmankan dalam Al-Mutaffifin, yaitu orang-orang yang curang. Di sini di kalimatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang, ya. Dalam konteksnya antara menakar dan juga menimbang, ya. Kan Pertalite nih takarannya segini. Dicampur. Jadinya menakar. Jadi Pertalite harusnya 0,8 dikurangi jadi 0,6. Gila ya. Ditambah oplosan itu serbuk-serbuk lagi. Ya. Kena kan? Kena banget tuh. Maksudnya tuh apa namanya, Al-Quran ini sudah tahu akan terjadi hal ini. Betul.
sudah ya inilah salah satu keajaiban. Di Bible ada nggak sih begini? Ada. Hah? Ada. Kayak begini nih? Ada. Nggak? Hah? Ada. Di mana? Nanti Paulus yang bikin. Nggak ada ya. Di Bible tuh nggak ada contoh seperti ini. Karena cuma yang mereka patokan mereka kan 10 hukum Taurat. Ya kan? Jangan mengingini hak orang lain. Tapi ini kan bukan hak orang lain. Ini dia sendirian. Tapi masuk gitu di dalam Al-Quran tuh jelas banget. Ya. Terus ayat keduanya, allazina izaqtalu 'alan nasi yastaufun. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Ayat ketiganya, wa iza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Dapat kan? Maksudnya tuh gimana ya? Ini memang sudah dituangkan, aduh, akan terjadi seperti ini. Dan itu terjadi. Makanya ini gak masuk akal beneran sih. apa ya? Maksudnya tuh ada di dalam hukum Al-Quran juga. Gila. Allah yang firmankan. Untuk siapa? Masih nggak percaya Al-Quran. Masih nggak percaya Al-Quran gitu loh. Kapan login bos? Ya, ini cara kita dakwah untuk ngajak nih. Buat orang yang belum kenal Islam, di Islam tuh semua yang kejadian ada di dunia ini sudah dituliskan. Cuma giliran Anda saja yang cari gitu ya. Masuk nggak nih ke dalam Al-Quran? Ada nggak dalam Al-Quran? Alhamdulillah. Kejadian yang pertama pertalit ini masuk ke dalam Al-Quran. Masya Allah. Dengan kalimat, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, dicampur sama yang lain. Campur masuk ke ayat kedua tadi, ya, yang menerima takaran, dicampur gitu. Curang mereka nih, ya. Nah, ayat keempatnya, ala yazunu ulaika annahum mab'usun. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan liyaumin azim, pada suatu hari yang besar. Yauma yaqumun nasu lil rabbil alamin, pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Kalla inna kitabal fujari lafi sijin. Sekali-kali jangan begitu, sesungguhnya tataran orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Wa ma adraka ma sijin, dan tahukah engkau apakah sijin itu? Kitabum marqun. Kitabum marqun, yaitu kitab yang berisi catatan amal. Celakalah wailu yauma izil lil mukazibin. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Nanti teman-teman silakan baca sendiri. Ini relate sama kehidupan orang-orang yang korupsi. Orang-orang yang menggunakan kewenangannya untuk mengoplos segala sesuatu atau curang dalam takaran. Contohnya pedagang. Ada juga pedagang begitu, Bang. Iya, kita nih mungkin ada sepotong video untuk orang-orang yang curang dalam menakar dagangan mereka. Kita lihat videonya. Seperti itu, ya. Gimana Bang Andre tanggapannya? Setelah ada kecurangan seperti itu, apakah mereka tidak paham bahwa ada Allah yang maha melihat? Bukan nggak paham, mereka sebenarnya paham. Cuman mereka itu ngerasa kayak begini loh. Udahlah, yang penting gue dapat untung dulu nih. Gue yakin mereka paham sebenarnya. Bukan nggak paham, mereka tahu. Cuman inilah manusia
yang apa namanya, yang notabene yang merasa tidak pernah puas. Makanya kan di situ kan ada sampai Ar-Rahman aja, ya. Ya. Kalimat fabi ai ala irobikumatu kaziban itu diulang-ulang 31 kali. Betul. Paham nggak? Maksudnya tuh ini kenapa ayat ini diulang-ulang terus sih? Nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Betul. Udah nikmat dikasih, masih lu berdusta, masih lu tidak merasa bersyukur. Ada aja yang lu mau ambil segala macam, ada aja yang lu iniin segala macam. Makanya sampai 31 kali. Kenapa? Karena Allah supaya kita ingat apa yang kita diberikan dijalankan oleh diberikan oleh Allah. Betul. Sebenarnya Allah sudah mengingatkan, emang manusianya. Gitu loh. Manusianya. Nah, di sini ini perkara sebenarnya gini loh. Ini kan termasuk salah satu bentuk kebutuhan primer ya. Betul. BBM ini nih. Betul. Yang apalagi yang punya kendaraan. Iya, kan? ya hampir semuanya punya kendaraan, Bro. Betul. Ya kan? Misalkan kalau seandainya nggak taunya itu mesin rusak, yang rugi siapa? Betul. Apakah Pertamina? Oh, waktu itu kalau nggak salah pernah ada ibu-ibu marah. Ibu-ibu marah-marah ketika di bengkel mesinnya rusak. Itu kita sebut aja mereknya Toyota. Tapi nggak tahu mobilnya apa. Tapi mereknya Toyota. Ini filter pompa bensinnya sampai hancur nih ya. Sampai berlumut, rusak. Ini BBM-nya yang baru diisi ini harus dibuang semua nih. Jadinya nih Pertamax. Nih kasus-kasus yang lain tuh sama nih di bengkel ini, di Daihatsu Cibinong. Rusak juga ya Pak ya? Iya Bu. Coba itu kena sampai apanya tuh? Kalau ini sampai pompanya Bu. Sampai pompanya kena. Ya ampun. Ya ini juga. Wah itu juga tuh. Coba. Nih ini sama nih dibuang semua tuh. Kalau Bu dibuang. Dibuang ya Pak? Wah banyak banget. Rusak juga filter semua ya. Ini juga rusak nih kayaknya nih. Ya, maksudnya ya bagus Pak. Nih semuanya nih. Mobil-mobil nih pada kena nih. Ada di Daihatsu Cibinong nih. Tuh, itu ada lagi tuh satu lagi. Nih. Ya, begini ya. Ini hari ini ada 8. Kemarin 10 ya, Pak ya? 10 yang kayak gini kemarin. Hari ini 8 rupanya sama saya punya. Ternyata pas diangkat kerak semua Bang. Apa kayak ini nih, nah keraknya tuh kayak begini nih, pinggir-pinggirnya nih. Tahu. Nah, sampai begitu, itulah yang terjadi. Zolim teman-teman. Itu sangat zolim. Ya, banyak yang nggak berani sebenarnya ngebahas hal ini segala macam karena ada. Ini kita bicara mengenai Al-Quran sudah menulis. Betul. Al-Quran sudah tahu ini akan terjadi. Iya. Ya kan? Tidak hanya BBM, semuanya dari bahan pangan segala macam. Ya kan? Betul, semuanya. beras. Tapi yang jelas banget ini adalah BBM nih. Ya. Yang lagi rame. Lagi ramenya. Nah, nggak usah BBM. Masalah pangan. Ya. Segala macam. Apalagi nih Bang nih, baru inget nih. Ketika nanti ini Lebaran, bentar lagi nih. Percaya nggak? Bahan-bahan bakal naik. Oh iya. Beras naik. Biasanya cabai, bawang, terus apa lagi ya? Ya pokoknya bumbu-bumbu dapur tuh pasti naik harganya. Karena masyarakat tahu masyarakat membutuhkan itu pada saat Lebaran. Jadi tingkat belanjanya tinggi. Betul. Akhirnya pedagang yang merasa kurang puas sama hasilnya dinaikkan. Itulah. Naiknya bukan naik dari petani nggak akan mungkin naikin. Dari ininya nggak tahu siapa yang naikin sih, kita belum dapat belum dapat bocoran. Pokoknya oknum lah ya. Oknum yang jadi maksudnya gini loh, mungkin banyak yang kurang tertarik dengan pembahasan ini. Mungkin banyak yang kok bahasannya kayak begini sih. Ya kan, mungkin banyak, tapi coba dipikirkan lagi. Ya, kita hidup di dengan kebutuhan yang dimana semuanya banyak terjadi kecurangan. Betul.
Kebutuhan Kita nggak sadar di sini. Kebutuhan hidup kita tuh banyak dicurangi. Iya, kita nggak sadar di sini. Mungkin banyak orang-orang atau saudara muslim atau semuanya kebanyakan yang tidak suka dengan cara saya. Tapi kenapa? Yang penting saya melindungi saudara-saudara muslim. Betul. Saya nggak pernah namanya mau menjatuhkan saudara muslim. Jangan. Saya nggak mau. Kita sebagai reminder, sebagai pengingat. Saya cuma reminder kepada teman-teman muslim, jangan begini. Betul. Gitu. Makanya kita nggak mau sebutkan dan segala macam. Jangan begini. Kenapa? Apa namanya? Kalau Anda mengatakan batil, ya kau akan bilang batil. Hak ya hak. Jangan apa namanya, salah satu hak kau bilang batil. Pada saat batil kau bilang hak. Ada tuh di Al-Qur'an, Bang. Hah? Ada juga lagi ya? Ada Tuh. dong. Ini luar biasa Al-Qur'an. Kalau gue bilang tuh ini luar biasa sekali Al-Qur'an. Ini langsung nyari, langsung ada nih. Kalau nggak salah Al-Baqarah ayat ke 42 ya. Coba. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya, gitu. Tapi kita masih ada doktrin ini, Bang. Jangan buka aib. Ya, jangan buka di tempat umum. Kalau mau langsung aja ketemu orangnya, udah gitu. Kita nggak bisa ketemu orangnya, gitu. Gue pernah ketemu. Nah, terus akhirnya gue dimusuhin. Gue lah, lu tau gue gimana? Iya. Gue langsung belak-belakan ngomong, mana ininya, mana begini. Ya, betul. Malah gue akhirnya gue dimusuhin, tapi apa? Tetap saya tidak akan mau membuka. Betul. Karena saya memberikan reminder kepada, ayo dong. Ya, karena ini juga tidak terekspos sama media. Ya. Ya, yang kita bahas ini diekspos sama media, maksudnya di rahasia umum kayak Ya. Pertamax, Pertamina, Pertalite, terus yang korupsi 297 triliun, belum lagi nanti ada Liga Korupsi Indonesia. Ada tuh, seriusan, Liga Korupsi Indonesia, Bang. Andrit. Yang nomor 1 Pertamina, 1 kuadriliun. Oh iya, yang ada 1, 2, 3 PT Iya, apa begitu kan? betul. Makanya waduh, keren juga karena ini menjadi bahasan atau topik yang sedang trending pada saat ini. Tapi disclaimer lagi dulu nih. Tapi tetap ada yayasan ya. Ada yayasan yang amanah, Betul, ada yayasan yang amanah. Itu yang sebenarnya jadi contoh. Betul, Ya, jadi contoh. tapi hitungannya antara 80-20 atau 70-30 lah. 30 lah ya. 30 yang amanah, 70 yang enggak. Itu nanti kita akan bahas. Itu nanti kita bahas ya. Ini benar-benar terjadi, Ini terjadi gitu loh, itu. bahwa inilah nggak enaknya Mualaf Print sama Mualaf Channel gabung. Semuanya ketampol semuanya. Kalau Mualaf Channel Ketampol. Erik ngomong tampol nggak nih? Kalau gua bilang mesti ditampol. Iya, supaya jadi Gitu. kita nih, sekali lagi kita ini alarm, kita ini pengingat, kita ini reminder. Jadi jangan jangan merasa aman di dunia ini. Ada Allah yang menyaksikan. Ada kita yang sebagai saksi. Ada kita nih netizen nih, teman-teman sahabat Mualaf semua yang menjadi penonton, yang menjadi saksi gitu. Bahkan segala sesuatu Allah Maha melihat, dan pasti Allah akan berikan pengetahuannya kepada orang-orang yang Allah pilih gitu. Ya mudah-mudahan saya, Bang Andre, dan kita semua nih teman-teman semua sebagai netizen ya yang typo, bukan typo masalah apa? Ya. Bani typing. Bani typing. Bani Iya typing. sih, iya sih, Bani typing bisa menyuarakan kebenaran-kebenaran tersebut gitu ya. Apa ya namanya ya? Kita ini disuruh amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Jika engkau tidak bisa bertindak melawan kebatilan dengan tenagamu, gunakan mulutmu. Jika engkau tidak bisa melawan mulutmu, gunakan tanganmu. Jika engkau tidak bisa melawan tanganmu, gunakan jarimu. Jika engkau tidak bisa gunakan jarimu, dengan doa dalam hatimu. Begitu, Pak. Ya,
Jadi semua ini relate, masuk akal, Allah firmankan dalam Al-Quran, dan itulah luar biasanya Al-Quran. Jadi buat teman-teman yang belum Islam, yang belum Muslim, ya, nikmat atau dusta apa? Nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Jadi saya belibet tuh nya. Jadi ya intinya itu, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ya, Allah sudah firmankan itu berkali-kali. Silakan Bang Andre. Ya, tutup. Tadi kita udah salam sih. Udah ya, udah. Udah tadi ya. Jadi untuk saudara-saudara muslim semuanya, ya mungkin kita ada perbedaan cara berdakwah kepada yang dulu-dulu sekarang gitu kan. Kita lebih relate membahas mengenai ya kehidupan terus kebatilan. Betul. Ya. Ya mungkin dengan cara santai lah kita ya, nggak usah kayak gimana ya, kayak debat sana debat sini apa segala macam serius gitu ya, terlalu serius. Enggak, ini kita ngobrol tapi teman-teman bisa praktekkan obrolan kita ini santai kok kita. Obrolan ini di tongkrongan kalian ya, gitu. Santai aja. Santai. Itu juga nyantai. Ada lagi satu lagi nanti nih. Apa? Kita akan bahas masalah wudud. Masalah apa? Wudud. Oh, masalah rokok. Masalah rokok. Ada salah satu ustadz terkenal juga bilang rokok itu haram. Ya. Nggak taunya dia kegap lagi ngerokok. Nanti kita akan bahas. Nanti kita bahas. Ini bukan maksud untuk mendiskreditkan atau apa, enggak ya. Jadi, karena apa? Islam itu udah benar. Betul. Ya, Islam itu udah benar dan sangat benar, ya kan? Jadi gue nggak bilang Islam itu paling benar, bro. Iya. Karena kalau paling benar ada yang benar. Ada yang lebih benar. Ada yang lebih benar gitu loh. Jadi apa namanya, Islam itu sudah benar. Ya, jadi kita bicara kayak begini kan banyak oknum-oknum walaupun dari Muslim juga, ya kan? Ya. Walaupun kita nggak sebutin tapi itu sudah Allah apa namanya? Allah munculkan gitu. Iya, dan itu sudah bukan rahasia umum lagi. Dan kita nggak munafik juga. Gitu. Kita nggak mau jadi orang munafik. Nggak munafik kalau misalnya butuh, enggak, haram, tahu yang haram, ya. Masih dikerjakan, kita sembunyi gitu. Oke, kalau gitu. Tetap aja salah gitu aja. Oke, semoga teman-teman saudara muslim semuanya ya mendukung channel kita. Betul. DM Production ya, jika ingin mendukung perjuangan dakwah perjuangan ini bukan karena apa-apa kita minta donasi segala macam, tapi kita butuh. Betul. Kan saya bilang saya nggak munafik, ya kan? Itu adalah kan kita kan juga butuh buat perjalanan, terus buat operasional segala macam. Baru kita alhamdulillah kemarin ada seorang donatur yang lagi kesusahan, nggak taunya ngasih kamera. Makanya ini cuma satu kameranya, tapi alhamdulillah editornya berkelas, jadi bisa dibagi-bagi. Sombong amat. Iya dong, sombong kepada orang sombong adalah ibadah. Ya, jadi nanti insya Allah nih kalau teman-teman gini langsung aja, kalau teman-teman mau donasi nanti insya Allah nanti ada kamera dari sana, dari sini lightingnya lebih enak lagi. Gitu. Jadi nggak minta duit nggak apa-apa. Gue mau beliin kamera nih, ayo. Bang, saya mau beli kamerain, bang, saya mau beliin kamera bang. Alhamdulillah. Bang, saya mau beliin lighting. Alhamdulillah. Gitu. Kita nggak minta muluk-muluk kok, kita yang penting kita bisa berdakwah. Betul. Ya. Tersampaikan. Dan juga nanti kita juga ada yang namanya dakwah safari ya bro ya. Betul, ada safari dakwah. Safari dakwah. Ya sama aja dakwah safari, dakwah di taman safari. Kalau safari dakwah, ya tadi bilangnya safari dakwah safari. Safari dakwah. Nah, kalau safari dakwah nanti tunggu kami, insya Allah di kota-kota Anda. Pakai dikoreksi. Nanti pokoknya seru ya. Kami akan berada di kota-kota Anda. Dan insya Allah akan memberikan kajian-kajian yang simple, bermakna, mudah dimengerti ya di kota Anda dan mengena pokoknya ngena banget lah ya. Oke ya, terima kasih atas supportnya, dukungannya. Silakan subscribe, like and share, komen segala macam yang ada. Kalau istri saya bilang apa, ada kuncung-kuncung apa namanya, bel katanya gitu kan kalau ngomong tuh kan. Ada bel sapi ya. Maunya subscribe, like and share, bagikan ke WhatsApp grup, bagikan ke timeline Facebook, potong-potong videonya, masukin short, menjadikan short, terserah free ya, bebas. Tidak dipungut biaya dan juga tidak masuk ke dalam pelanggan.
Itu Ya. sindiran lagi. Enggak, memang begitu dah. Iya, tapi sindiran juga. Oke, Ya. terima kasih. Mohon undur diri. Saya Andre. Saya Erik. Assalamualaikum. Wassalamualaikum Ulangi warahmatullahi. nggak bener. Gini nih. Tadinya mau bilang wabil topik wal hidayah Iya. gitu kan. Gua tadi mau begitu. Gua potong. Oke, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.